Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah Hana dan Awan, sepasang suami istri yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Kehidupan mereka jauh dari hiruk-pikuk kota, dan meski tidak bergelimang harta, mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Setiap pagi, Hana selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya yang berangkat bekerja di ladang. Awan, seorang pria yang rajin dan penuh perhatian, senantiasa pulang dengan senyum untuk istrinya. Hari-hari mereka selalu diisi dengan kehangatan yang seolah tak pernah pudar. Hana dikenal sebagai sosok yang solehah di desanya. Setiap sore, ia rajin menghadiri pengajian bersama ibu-ibu lainnya di surau. Wajahnya memancarkan ketenangan, dan tutur katanya selalu lembut. Tidak hanya disayangi oleh suaminya, Hana juga disegani oleh para tetangga karena sifatnya yang rendah hati dan murah senyum. Ia selalu percaya bahwa kebahagiaan rumah tangganya adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Ketenangan hatinya adalah kekuatan utama yang membuat rumah tangga mereka tampak begitu harmonis. Di sisi lain, Awan juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan mereka. Ia tidak hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga selalu menyempatkan waktu untuk bercengkerama dengan Hana. Mereka sering menghabiskan malam dengan berbincang di beranda rumah, memandang langit yang dihiasi bintang-bintang. Bagi mereka, hal-hal sederhana seperti itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa bermakna. Awan seringkali memuji Hana, menyebutnya sebagai bidadari yang dikirimkan Tuhan untuk melengkapinya. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada sebuah perasaan samar yang perlahan muncul di hati Awan. Rutinitas sehari-hari yang begitu damai mulai terasa monoton baginya. Pekerjaannya di ladang, yang dulu ia jalani dengan penuh semangat, kini terasa melelahkan. Malam-malam yang biasa diisi dengan tawa dan canda bersama Hana kini mulai terasa sunyi, meski mereka masih duduk berdampingan. Awan tidak sepenuhnya menyadari perubahan ini, tetapi perasaan gelisah itu mulai tumbuh tanpa sebab yang jelas. Hana, yang sangat mengenal suaminya, mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Senyuman Awan, meskipun masih ada, tampak lebih hampa. Tatapannya sering kosong saat menatap ke kejauhan, seolah ada sesuatu yang ia pikirkan namun tak diungkapkan. Hana tidak ingin langsung berprasangka, tetapi hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Dia bertanya-tanya apakah ada yang mengganggu pikiran suaminya, namun setiap kali ia bertanya, Awan hanya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Hana memilih untuk menenangkan hatinya dengan berdoa, berharap rasa cemas itu hanya sementara. Meskipun Awan tampak berbeda, ia tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap yang kasar atau melukai perasaan Hana. Namun, kebersamaan mereka tak lagi sehangat dulu. Di sela-sela pekerjaannya, Awan seringkali memandang langit dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seakan ada sesuatu yang hilang, tapi ia sendiri tidak tahu apa itu. Hana, dengan kesabarannya, mencoba untuk tidak memaksa Awan bercerita, berharap suaminya akan terbuka dengan sendirinya. Setiap pagi, Hana masih melakukan rutinitas yang sama, menyiapkan sarapan, mengantar Awan ke depan pintu, lalu menyapanya dengan senyum lembut. Tapi jauh di lubuk hatinya, Hana tahu ada yang mulai berubah. Ia seringkali memanjatkan doa panjang di sepertiga malam, memohon kepada Tuhan agar suaminya dijauhkan dari godaan dan dijaga hatinya agar tetap setia. Hana selalu percaya bahwa cinta sejati adalah tentang saling menjaga, bahkan ketika cobaan tak terduga datang menghadang. Sementara itu, Awan semakin sering merasa kehilangan arah. Pekerjaan yang dulu ia cintai kini hanya menjadi beban yang harus diselesaikan. Ia mulai mencari sesuatu yang lebih, meski ia sendiri tidak tahu apa yang ia inginkan. Perasaan bosan yang membebani hatinya membuatnya mulai meragukan kebahagiaannya, tanpa menyadari bahwa hal itu bisa merusak hubungan yang selama ini ia bangun bersama Hana. Suatu malam, ketika Awan sedang berjalan pulang dari ladang, suasana desa yang biasanya tenang terasa berbeda. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tebal turun perlahan, menyelimuti jalan setapak yang biasa ia lalui. Suara binatang malam yang biasanya menemani langkahnya seolah menghilang, menyisakan kesunyian yang ganjil. Awan melangkah lebih cepat, ingin segera sampai di rumah. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat sosok bayangan di ujung jalan. Bayangan itu semakin jelas saat ia mendekat. Seorang wanita, berdiri di tepi hutan, dengan gaun putih yang berkilauan di bawah sinar bulan.
Rambut panjangnya terurai dan wajahnya begitu cantik, seolah-olah memancarkan cahaya dari dalam dirinya. Awan berhenti sejenak, terpesona oleh keindahan wanita itu. Ia belum pernah melihat seseorang seindah ini di desa mereka, apalagi di malam hari yang sunyi. Tanpa sadar, kakinya bergerak mendekat, meski hatinya berkata untuk berhenti. Wanita itu tersenyum ketika Awan mendekat. Senyumannya penuh dengan kehangatan yang aneh, namun menenangkan. "Siapa kamu?" tanya Awan, suaranya bergetar antara rasa ingin tahu dan was-was. Wanita itu tidak menjawab, hanya melangkah lebih dekat. Bau harum bunga melati menguar di udara, menyelimuti Awan dalam aroma yang memabukkan. "Aku hanya seorang pengembara," jawab wanita itu lembut, suaranya bagaikan alunan musik yang menyihir. "Kebetulan aku tersesat di hutan ini. Apakah kamu mau menemaniku sebentar?" Awan merasa ada yang tidak beres. Namun, semakin ia mencoba melawan perasaan itu, semakin kuat keinginan untuk tinggal di sana, di samping wanita tersebut. Tatapan mata wanita itu begitu dalam, seperti memanggil-manggil jiwanya. Awan tidak mampu menolak pesona tersebut. Dalam sekejap, kabut tebal dan malam yang dingin seolah tidak lagi terasa menakutkan. Tanpa sadar, ia berbicara dengan wanita itu sepanjang malam, tanpa memikirkan waktu atau kekhawatiran Hana di rumah. Keesokan harinya, Awan pulang dengan tubuh yang lelah, tapi hatinya terasa ringan. Ia tidak memberitahu Hana tentang pertemuannya dengan wanita misterius itu. Di rumah, Hana menunggunya seperti biasa, menyiapkan makan malam dengan penuh cinta. Namun, Awan merasa ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika Hana bertanya mengapa ia pulang larut, Awan hanya menjawab singkat bahwa ia kelelahan di ladang. Tatapan mata Hana yang cemas tidak mengusik hatinya, karena di benaknya, wajah wanita dari tepi hutan itu terus menghantui pikirannya. Malam demi malam, Awan kembali ke tempat yang sama. Setiap kali, wanita itu selalu menunggunya, selalu dengan senyum yang mempesona. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang keindahan malam, tentang kesunyian, tentang hal-hal yang tidak pernah Awan bicarakan dengan Hana. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Laila, namun tidak pernah mengatakan dari mana asalnya atau mengapa ia selalu berada di tepi hutan. Awan tidak peduli. Dalam pesona Laila, ia menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini ia rasa hilang dalam kehidupannya. Di sisi lain, Hana semakin resah. Suaminya, yang dulu selalu pulang tepat waktu dan penuh perhatian, kini sering terlambat tanpa alasan yang jelas. Sikap Awan menjadi dingin dan tertutup. Setiap kali Hana mencoba menanyakan ada apa, Awan hanya mengelak, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Hana mulai menghabiskan malam-malamnya dengan doa, memohon petunjuk dari Tuhan agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun, malam-malam panjang Hana tidak menemukan jawaban. Ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang berbaring di sampingnya, tapi terasa begitu jauh. Tatapan mata Awan, meski masih lembut, kini seolah kosong, seperti sedang mencari sesuatu di luar jangkauan Hana. Meski tak pernah mengucapkan kata-kata kasar atau menunjukkan amarah, perubahan itu sudah cukup membuat Hana merasa seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Di dalam hatinya, Hana mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kejenuhan rumah tangga. Sementara itu, Awan semakin tenggelam dalam pesona Laila. Setiap kali ia bertemu dengannya, perasaan aneh yang memikat itu semakin kuat. Laila seperti angin malam yang menyapu semua kekhawatirannya, membuatnya lupa akan dunia nyata. Di sisi Laila, Awan merasa bebas, terlepas dari segala tanggung jawab dan keterikatan. Dia tidak lagi merasa bosan, dan pesona wanita itu mengisi kekosongan yang selama ini tidak ia sadari. Tetapi di balik senyum manis Laila, ada niat jahat yang Awan tidak ketahui. Laila bukanlah manusia biasa. Dia adalah siluman yang mencari mangsa, dan Awan kini terjerat dalam permainannya. Pesonanya bukan hanya berasal dari kecantikan fisik, melainkan dari kekuatan mistis yang ia gunakan untuk mengikat hati pria-pria yang lemah. Dan kini, Awan adalah korbannya yang berikutnya. Seiring waktu, perubahan Awan semakin jelas. Wajah yang dulu ceria kini lebih sering tampak lelah dan murung, senyumnya terasa dipaksakan. Setiap kali Hana menatap suaminya, ia merasakan ada sesuatu yang perlahan hilang. Awan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dengan alasan pekerjaan di ladang yang kian berat.
Hana tahu Awan bukanlah seorang pembohong, tapi kali ini, ada yang berbeda. Suaminya sering pulang larut malam dengan wajah kusut, dan Hana mulai merasa cemas bahwa ada hal lain yang membuat Awan menjauh. Hana tidak berdiam diri. Dia mencoba mengembalikan kehangatan di antara mereka dengan berbagai cara. Setiap hari, ia menyiapkan masakan favorit Awan, berusaha menciptakan suasana nyaman di rumah. Namun, usaha Hana tidak mendapatkan balasan. Awan tetap dingin, tatapannya sering kosong ketika mereka berbicara. Hana, yang dulunya selalu merasa damai di sisi suaminya, kini mulai merasakan kegelisahan yang menghantui setiap sudut rumah mereka. Malam-malam terasa panjang dan sunyi, seolah ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Suatu malam, Hana memberanikan diri untuk bertanya secara langsung. "Awan, ada apa denganmu? Mengapa kau begitu jauh belakangan ini?" Suaranya lembut namun penuh dengan kegelisahan. Awan menoleh, menatap Hana dengan mata yang terlihat lelah, tapi bukannya menjawab, ia hanya menghela napas panjang. "Tidak ada apa-apa, Hana. Aku hanya lelah." Jawaban itu tidak memuaskan Hana. Rasa sakit di hatinya semakin dalam, tapi ia tidak ingin memaksa Awan lebih jauh. Ia memilih berdoa dalam diam, berharap suaminya akan terbuka padanya suatu hari nanti. Namun, malam demi malam, Awan semakin jauh. Hana mulai menyadari ada sesuatu yang salah, lebih dari sekadar kelelahan fisik. Awan sering terlihat gelisah, seolah ada beban berat yang tak mampu ia ungkapkan. Ketika mereka tidur, Hana sering mendapati suaminya terbangun di tengah malam, duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong keluar jendela. Hana mencoba bertanya, namun Awan selalu menutup diri. Perlahan, Hana merasa bahwa Awan bukan lagi suami yang ia kenal. Di luar rumah, Awan semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Laila, siluman cantik yang telah menjeratnya, semakin menguasai pikirannya. Setiap kali Awan merasa gundah atau terbebani, ia menemukan pelarian dalam pertemuannya dengan Laila. Wanita itu, dengan senyum misteriusnya, selalu tahu bagaimana membuat Awan merasa lebih baik. Setiap kali mereka bertemu di tepi hutan, Awan merasa damai, meskipun jauh di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi pesona Laila terlalu kuat, membuatnya tak mampu berpaling. Semakin sering Awan bertemu Laila, semakin kabur batas antara dunia nyata dan dunia mimpi. Kadang-kadang, Awan merasa seperti berada dalam mimpi ketika ia bersama Laila. Wanita itu bagaikan bayangan, hadir namun tak sepenuhnya nyata. Namun, pesona dan kehangatan yang Laila tawarkan membuat Awan sulit untuk melepaskan diri. Ia merasakan dorongan kuat untuk terus kembali, meski perasaan bersalah terhadap Hana mulai menghantui pikirannya. Di sisi lain, Hana merasa keputusasaan perlahan merayap ke dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Awan, namun instingnya mengatakan bahwa ada kekuatan jahat yang mengganggu rumah tangga mereka. Kegelisahan itu memuncak saat suatu malam, Hana memimpikannya seorang wanita asing yang tak pernah ia kenal. Dalam mimpi itu, wanita tersebut tertawa sinis, memperlihatkan wajahnya yang mempesona namun penuh ancaman. Hana terbangun dengan jantung berdegup kencang, keringat dingin mengalir di dahinya. Mimpi itu menambah kegelisahan Hana. Ia mulai merasakan bahwa ada lebih dari sekadar masalah rumah tangga yang sedang mereka hadapi. Hatinya mengatakan bahwa ada sosok lain yang telah mengambil sebagian dari jiwa suaminya. Meski Awan tak pernah menyebut nama wanita lain, Hana mulai merasakan keberadaan seseorang yang tak kasat mata, mengganggu kedamaian rumah tangga mereka. Doa-doanya semakin panjang, dipanjatkan dengan penuh harap agar Tuhan memberikan kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, malam itu, ketika Awan pulang lebih larut dari biasanya, tatapan matanya berubah menjadi semakin dingin. Hana menyadari bahwa suaminya tidak lagi hanya lelah fisik, tapi ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Saat Hana mencoba berbicara, Awan hanya menjawab dengan sepatah kata, dan tanpa berpamitan, dia bergegas masuk ke kamar. Hana terduduk di meja makan, merasakan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Hatinya terasa hancur, tapi dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Hana bertekad akan mencari tahu apa yang sedang terjadi, meskipun itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar perselingkuhan. Perubahan Awan tidak lagi bisa diabaikan. Jiwanya perlahan terjerat oleh kekuatan gelap yang semakin kuat,
dan Hana merasakan bahwa waktunya semakin sedikit untuk menyelamatkan suaminya sebelum ia hilang sepenuhnya. Malam itu, setelah Awan masuk kamar dengan wajah dingin, Hana merasa hatinya dipenuhi ketakutan yang sulit dijelaskan. Tidak seperti sebelumnya, malam ini ada aura kelam yang menyelimuti rumah mereka. Hana tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. Suaminya, pria yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, perlahan berubah menjadi sosok yang asing. Kesedihan mulai meresap dalam hatinya, namun Hana tetap berusaha tegar. Ia bergegas menuju ruang ibadah kecil di rumah mereka, bersujud, memanjatkan doa dengan harapan mendapat petunjuk dari Tuhan. Di sepertiga malam yang hening itu, Hana memohon dalam tangis. Ya Allah, jika ada sesuatu yang mengganggu rumah tanggaku, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Jika suamiku sedang tersesat, bimbinglah dia kembali kepadaku. Suaranya bergetar dalam kesunyian, seolah-olah alam pun ikut merasakan kegelisahannya. Air matanya terus mengalir, jatuh ke sajadah, menyatu dengan setiap lantunan doa yang ia panjatkan. Hana merasakan ketenangan sementara, namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa takut yang semakin mencekam. Keesokan harinya, Hana berusaha menjalani hari seperti biasa. Namun, beban di hatinya terasa semakin berat. Awan terus menjauh, bahkan tatapannya seperti menembus dirinya, seolah-olah Hana hanyalah bayangan yang tidak berarti lagi. Setiap kali Hana mencoba berbicara, Awan hanya memberikan jawaban singkat, tanpa pernah menatap matanya. Ketidakpedulian suaminya semakin melukai hati Hana. Ia mulai merasa terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka berbagi cinta. Hana memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mengunjungi seorang ulama tua yang dikenal bijaksana di desa itu, Kiai Rahmat, seorang tokoh agama yang sering memberikan nasihat kepada penduduk. Hana menceritakan semua kegelisahannya, tentang perubahan Awan, tentang mimpinya, dan tentang firasat buruk yang semakin kuat. Kiai Rahmat mendengarkan dengan tenang, wajahnya dipenuhi kebijaksanaan, meski ada kilatan kekhawatiran di matanya. Setelah mendengarkan cerita Hana, Kiai Rahmat terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kau harus waspada, Hana. Terkadang, manusia tidak hanya diuji oleh hal-hal yang terlihat. Ada kekuatan lain yang mungkin sedang berusaha mengguncang rumah tanggamu, kata Kiai Rahmat dengan nada suara dalam dan penuh makna. Aku merasa ada gangguan dari makhluk halus yang mengincar suamimu. Jika firasatmu benar, maka ada siluman yang tengah mempengaruhi hatinya. Dan hanya dengan iman yang kuat kau bisa melawannya. Perkataan itu menembus hati Hana seperti pisau tajam. Siluman, makhluk halus. Pikiran itu terasa sulit diterima, namun Hana tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Mimpi buruk, perubahan sikap Awan yang tidak wajar, dan firasat gelap yang menyelimuti rumah mereka semuanya seolah menguatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perselingkuhan biasa. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus melawan dengan segenap kekuatannya. Kiai Rahmat kemudian memberikan sebuah tasbih khusus dan segelas air yang telah didoakan. Gunakan ini untuk melindungi dirimu dan suamimu, ucapnya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. Namun, ingatlah, Hana, pertarungan ini bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan iman. Hana menggenggam tasbih itu erat-erat. Malamnya, ia mulai merasakan ketegangan dalam rumahnya semakin jelas. Awan, yang biasanya sudah pulang ketika malam tiba, kali ini tidak kunjung kembali. Hana duduk di ruang tamu, berdoa dalam diam sambil menunggu suaminya. Hawa di sekitarnya semakin dingin, dan setiap detik yang berlalu terasa semakin menyesakkan. Jam menunjukkan tengah malam ketika Hana mendengar langkah-langkah berat Awan memasuki rumah. Ketika pintu terbuka, Awan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan ada bayangan hitam di bawah matanya, seolah-olah ia telah kehilangan energi. Hana berdiri perlahan, mencoba menahan kegelisahannya. Awan, panggilnya pelan, berharap suaminya akan menatapnya dan kembali seperti dulu. Tapi Awan hanya lewat begitu saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hana mengikuti Awan menuju kamar mereka, namun tiba-tiba Awan berhenti. Ia menoleh ke arah Hana dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Mata Awan yang dulu penuh cinta kini tampak dingin, bahkan ada kilatan kebencian di sana. Apa yang kau inginkan dariku, Hana?
Suaranya terdengar rendah dan penuh keputusasaan, seperti orang yang terperangkap di dalam dirinya sendiri. Hana tersentak mendengar nada suaminya. Aku hanya ingin kau kembali, Awan. Aku merasakan ada yang salah. Aku mencintaimu. Tolong, jangan biarkan apapun memisahkan kita. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan harapan yang mendalam. Tapi Awan hanya menatapnya dingin, lalu berjalan menuju jendela, memandangi kegelapan di luar. Tanpa berpaling, ia berkata dengan suara hampa, "Mungkin, Hana, aku sudah terlalu jauh pergi. Aku tidak bisa lagi menemukan jalan pulang." Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghancurkan hati Hana menjadi serpihan. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tahu ini bukan saatnya untuk menyerah. Hana merasa, saat itulah ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar memohon. Dengan gemetar, Hana meraih tasbih yang diberikan Kiai Rahmat. Dalam hati, ia mulai melafalkan doa-doa yang telah diajarkan, memohon perlindungan dan kekuatan untuk melawan kekuatan jahat yang berusaha merebut suaminya. Suara Hana semakin kuat, dan perlahan, hawa dingin di dalam ruangan mulai terasa menipis. Awan, yang tadinya terpaku di depan jendela, tiba-tiba gemetar. Ada sesuatu yang terjadi. Hana bisa merasakannya. Ini bukan hanya tentang suaminya. Ini adalah pertarungan antara dirinya dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah Hana melantunkan doa dengan tasbih di tangannya, Awan tiba-tiba berbalik. Wajahnya memancarkan kegelisahan yang dalam, seolah sedang terperangkap antara dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Tatapannya kosong, tetapi ada kilatan ketakutan yang tak biasa di dalamnya. "Hana, berhentilah." Suaranya terdengar serak, penuh kepanikan, namun nada itu bukan suara yang biasanya. Ada sesuatu yang asing dalam intonasi suaminya, seolah-olah bukan hanya Awan yang sedang berbicara. Hana terdiam sejenak, matanya menatap dalam ke mata suaminya, berusaha mencari sisa-sisa pria yang ia cintai di balik pandangan itu. Namun, ia tidak menemukan apapun selain kegelapan yang kian mendalam. Hana semakin yakin bahwa Awan sedang dikuasai oleh kekuatan lain, sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kelelahan atau masalah duniawi. Kegigihan dalam hatinya mulai tumbuh, dan ia menyadari bahwa suaminya perlu diselamatkan, bukan hanya secara fisik, tetapi jiwanya yang sedang ditawan oleh siluman. Dengan hati-hati, Hana berjalan mendekat ke arah Awan, tasbihnya tetap digenggam erat. "Awan, aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu," ucapnya dengan suara yang lembut namun tegas. Ia tahu bahwa kehadiran siluman yang memikat suaminya semakin kuat, namun cinta Hana lebih besar daripada rasa takut yang mulai menyelimuti hatinya. Setiap langkah yang ia ambil, terasa berat, seolah-olah bayangan gelap di dalam rumah itu mencoba menahan pergerakannya. Saat Hana semakin dekat, Awan mundur beberapa langkah, tatapannya semakin tajam dan penuh ketakutan. Tiba-tiba, tubuh Awan berguncang hebat, seperti ada kekuatan besar yang tengah merasuki dirinya. Suara rendah yang berasal dari tenggorokannya terdengar mengerikan, bukan lagi suara suaminya yang lembut. "Kau tak bisa menyelamatkannya, Hana. Dia milikku sekarang," bisik suara itu, pelan namun penuh ancaman. Hana berhenti di tempatnya. Suara itu bukanlah milik Awan, tapi milik sesuatu yang lain, sesuatu yang menyeramkan. Jantung Hana berdebar kencang, namun ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasainya. "Tidak, kau salah," balas Hana, suaranya menggema dalam ruangan yang dingin. "Awan bukan milikmu. Dia adalah suamiku, dan aku akan melakukan apapun untuk membawanya kembali." Kata-kata itu meluncur dari mulutnya dengan keberanian yang bahkan ia sendiri tidak duga. Seketika, Awan jatuh berlutut, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat, dan suara jeritan tertahan keluar dari mulutnya. Hana merasa seolah-olah ada pertempuran yang tidak terlihat sedang berlangsung di dalam tubuh suaminya, antara jiwanya yang murni dan kekuatan jahat yang berusaha menguasainya. "Awan, bertahanlah!" teriak Hana sambil mendekatinya. Namun, saat ia mencoba menyentuh Awan, tangan Hana terasa panas, seolah-olah energi yang tidak kasat mata mengalir melalui kulit suaminya. Hana mundur sedikit, tetapi ia tidak menyerah. Ia memejamkan mata, memegang tasbih dengan kedua tangannya, dan mulai berdoa dengan lebih keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan, memenuhi udara dengan lantunan doa-doa yang suci. Kata-kata itu terasa seperti tameng yang melindungi mereka dari kegelapan yang berusaha menyelimuti.
Ketika Hana melantunkan doa terakhirnya, tiba-tiba suasana di dalam ruangan berubah drastis. Angin dingin yang tak kasat mata berhembus dari arah jendela, dan suara desisan terdengar samar di sekitar mereka. Sesuatu yang tak terlihat, tampaknya tidak senang dengan doa-doa yang Hana panjatkan. Awan, yang masih berlutut, mengerang dengan keras. Hana tahu, inilah saatnya ia harus menghadapi kekuatan gelap itu secara langsung. Lalu, perlahan-lahan, muncul bayangan dari sudut ruangan. Sosok yang awalnya hanya berupa kabut tipis mulai membentuk diri menjadi wanita cantik, dengan gaun putih panjang yang berkibar lembut di bawah sinar bulan yang menerobos jendela. Wajahnya, begitu mempesona, namun dingin dan penuh tipu daya. Matanya bersinar dengan kemarahan yang tersembunyi di balik senyuman palsu. "Laila," bisik Hana, akhirnya menatap wajah siluman yang telah menguasai suaminya selama ini. Wanita itu tersenyum licik, wajahnya begitu memikat namun penuh dengan niat jahat yang tak terbendung. "Kau tidak akan menang, Hana," ucap Laila dengan suara lembut, namun penuh ancaman. "Awan telah menjadi milikku, aku telah menguasai hatinya, kau tidak bisa berbuat apa-apa." Hana menatap siluman itu dengan penuh keberanian. "Tidak, aku akan bertarung. Cinta kami lebih kuat daripada tipu dayamu." Mata Hana berkobar dengan tekad. Laila tertawa kecil, namun suaranya penuh kepahitan. "Kau terlalu percaya diri," bisik Laila, sebelum melangkah mendekati Awan yang masih terjebak dalam penderitaan. Hana tidak punya banyak waktu. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, suaminya akan benar-benar tersesat dalam bayang-bayang kekuatan gelap Laila. Dengan sepenuh hati, Hana mulai melafalkan doa terakhir yang diberikan Kiai Rahmat. Suaranya gemetar, namun penuh dengan keyakinan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, seperti melawan sesuatu yang tidak terlihat. Sementara itu, Laila semakin dekat pada Awan, mengulurkan tangan yang mempesona namun berbahaya. Hana tahu, jika Laila berhasil menyentuh Awan, suaminya akan hilang untuk selamanya. Maka, dengan segenap kekuatan yang ia miliki, Hana melangkah maju dan menghalangi siluman itu dengan tasbih yang masih terpegang erat di tangannya. "Tidak, Laila, kau tidak bisa memilikinya," teriak Hana. Laila mendesis, wajahnya berubah dari cantik menjadi mengerikan dalam sekejap mata. Suara jeritan tajam keluar dari bibirnya, dan sosoknya mulai memudar, terseret oleh kekuatan doa-doa yang dipanjatkan Hana. Dalam hitungan detik, Laila menghilang seperti kabut yang tertiup angin, meninggalkan kesunyian yang memekakkan. Awan terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri, namun Hana tahu, untuk sementara waktu, suaminya telah selamat. Air mata mengalir deras di pipi Hana. Pertarungan mereka belum selesai, tapi malam ini, cinta dan doa telah memenangkan satu pertempuran besar. Pagi menyingsing dengan perlahan, tapi rumah Hana terasa tetap tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Awan masih terbaring lemah di atas tempat tidur, matanya tertutup, napasnya berat namun teratur. Hana duduk di sisinya, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Sepanjang malam, ia tidak memejamkan mata, terlalu takut jika Laila akan kembali membawa suaminya pergi ke dalam kegelapan. Kemenangan semalam belum sepenuhnya diraih. Hana tahu, siluman itu akan kembali, lebih kuat dan lebih licik. Awan terbangun perlahan, wajahnya tampak kelelahan, seolah-olah baru keluar dari mimpi buruk yang panjang. Tatapannya linglung, dan ketika ia menoleh ke arah Hana, ada cahaya kecil yang kembali menyala di matanya, sebuah harapan tipis. "Hana," suaranya parau, hampir tak terdengar. Mata Hana segera berkaca-kaca. Ia membungkuk, mengecup tangan suaminya yang dingin, seolah ingin meyakinkan diri bahwa Awan masih bersamanya. "Aku di sini, Awan. Kau aman sekarang," jawab Hana lembut, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, di balik senyum tipisnya, ada rasa takut yang ia sembunyikan. Pertanyaan besar kini menggantung di benaknya, apakah Awan benar-benar kembali? Atau ini hanya ketenangan sesaat sebelum badai yang lebih besar datang? Awan mengerjap, berusaha mengingat apa yang terjadi. Ia merasakan kehampaan dalam dirinya, seolah sebagian dari jiwanya masih tersesat di suatu tempat. "Aku merasa ada yang hilang," gumamnya pelan. Hana menggenggam tangannya lebih erat. "Kau sempat tersesat, tapi aku ada di sini. Kita akan melewati ini bersama," ucapnya, mencoba meyakinkan suaminya, sekaligus dirinya sendiri. Namun, bayangan Laila masih membayangi pikiran Hana.
Ia tidak bisa melupakan tatapan jahat siluman itu, suara liciknya yang masih terngiang di telinganya. Perang ini belum selesai, dan Hana merasa waktu mereka semakin menipis. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ancaman baru. Hana tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk menghadapi kekuatan seperti ini. Ia butuh lebih banyak kekuatan spiritual, lebih banyak perlindungan. Keesokan harinya, Hana memutuskan untuk kembali ke rumah Kiai Rahmat. Ia harus mencari jawaban yang lebih mendalam tentang bagaimana menghentikan siluman itu. Sebelum pergi, ia memandang Awan yang tampak masih lemah, tiduran di kamar. Wajah suaminya kini terlihat lebih tenang, tapi Hana tahu bahwa ancaman belum hilang. Ia berjanji akan kembali secepat mungkin, memastikan suaminya selamat dari bayang-bayang gelap yang masih mengintai. Ketika Hana tiba di rumah Kiai Rahmat, suasana di sana begitu tenang. Kiai Rahmat menyambut Hana dengan tatapan lembut, tapi di balik itu tersirat keseriusan yang dalam. "Kau sudah bertemu dengan siluman itu, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Hana mengangguk, menjelaskan pertemuannya dengan Laila semalam, tentang bagaimana ia hampir kehilangan Awan sepenuhnya. Kiai Rahmat terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Siluman seperti Laila tidak akan berhenti sampai ia benar-benar berhasil. Ia akan terus kembali, lebih kuat, lebih pintar dalam menipu. Sekali ia menguasai hati seseorang, sulit baginya untuk pergi. Kau harus bersiap, Hana. Ini bukan hanya tentang melindungi Awan, tapi tentang memutus hubungan yang Laila tanam dalam jiwanya. Hana mendengarkan dengan cermat, setiap kata Kiai Rahmat menjadi petunjuk penting. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kiai? Bagaimana aku bisa memutus hubungan itu?" tanyanya dengan suara gemetar, namun penuh harap. Kiai Rahmat memandang Hana dengan tatapan penuh empati. "Pertama-tama, kau harus memastikan bahwa Awan sepenuhnya sadar dan siap melawan. Selama ada keraguan dalam hatinya, Laila akan selalu punya jalan untuk masuk. Kau dan Awan harus bersatu dalam doa, dalam keimanan. Hanya dengan begitu kau bisa menghentikan siluman itu selamanya." Hana merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu tugas ini tidak akan mudah, terutama karena Awan belum sepenuhnya pulih. "Tapi Kiai, bagaimana jika Awan tidak kuat menghadapi semua ini? Aku takut dia akan menyerah." Suara Hana mulai bergetar. Kiai Rahmat tersenyum tipis. "Cinta yang kau miliki adalah kekuatan terbesar, Hana. Gunakan itu untuk menyalakan kembali semangatnya. Kau harus percaya, bahwa di dalam dirinya, Awan juga ingin bebas dari jeratan Laila. Kalian hanya perlu berjalan bersama, tidak sendiri-sendiri." Sore itu, Hana pulang dengan hati yang sedikit lebih tenang, meskipun tantangan besar masih menunggu di depannya. Saat ia memasuki rumah, ia disambut oleh Awan yang tampak lebih baik. "Kau kemana, Hana?" tanyanya lembut. Hana mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangan suaminya. "Aku ke rumah Kiai Rahmat. Kita butuh bantuannya untuk menghadapi ini semua." Awan menatap Hana dengan rasa bersalah yang dalam. "Aku minta maaf, Hana. Semua ini, karena kelemahanku." Suaranya terdengar putus asa. Hana menggeleng cepat, memotong kalimat suaminya. "Bukan, ini bukan salahmu, Awan. Kita sedang melawan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kita kira. Tapi kita akan melewati ini bersama. Aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendiri." Awan memejamkan mata, air mata menetes dari sudut matanya. "Aku merasa seperti setengah diriku masih berada di sana, di sisi Laila. Aku ingin melupakan semuanya, tapi sulit, Hana. Pesonanya terlalu kuat. Aku takut aku tidak cukup kuat untuk melawannya." Suara Awan bergetar, menggambarkan pertempuran batin yang masih berlangsung di dalam dirinya. Hana tahu bahwa ini saatnya ia memberikan seluruh hatinya untuk menyelamatkan suaminya. Ia membelai rambut Awan, menenangkan suaminya dengan cinta yang tak tergoyahkan. "Kita akan melakukannya bersama, Awan. Kau tidak sendiri. Aku di sini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun atau apapun memisahkan kita." Malam itu, Hana dan Awan berdoa bersama, memohon perlindungan dan kekuatan. Mereka tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, namun di dalam hati mereka, sebuah cahaya kecil mulai menyala, cahaya harapan yang akan menjadi pelindung dalam kegelapan yang masih mengancam di depan. Pertarungan mereka melawan Laila mungkin baru saja dimulai, tapi mereka tidak lagi takut. Karena sekarang, mereka akan berjuang bersama. Malam itu, langit begitu gelap,
lebih gelap dari biasanya. Seakan awan-awan tebal menggantung berat di angkasa, menandakan datangnya badai besar yang tidak hanya akan melanda alam, tetapi juga hati yang bersiap menghadapi kekacauan yang belum pernah mereka bayangkan. Di dalam rumah Hana dan Awan, kesunyian terasa aneh, seperti angin yang berhenti berhembus sebelum tornado datang menghantam segalanya. Hana dan Awan duduk berhadapan, di antara mereka ada tasbih, Al-Quran, dan keheningan yang mendalam. Mereka tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. "Aku siap, Hana," kata Awan pelan. Suaranya terdengar tegas, namun di balik itu ada ketegangan yang sulit ia sembunyikan. Ia masih merasa sebagian dari dirinya tertawan oleh bayang-bayang Laila, namun ada tekad baru yang menyala di matanya. Tekad yang tidak pernah ada sebelumnya. Hana mengangguk pelan, mencoba menenangkan suaminya dengan tatapan penuh cinta. "Kita akan melaluinya bersama. Aku tidak akan membiarkan Laila mengambilmu lagi," ucap Hana, suaranya tenang meskipun hatinya bergejolak. Ia merasakan bayangan gelap mulai merayap di sekitar mereka, tanda bahwa siluman itu akan segera datang. Hana tidak tahu bagaimana wujud pertempuran ini, tapi ia tahu bahwa malam ini adalah puncak dari semua yang telah mereka lalui. Sejak mereka pulang dari rumah Kiai Rahmat, Hana dan Awan terus berdoa, memohon perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi siluman Laila. Namun, semakin mereka berdoa, semakin nyata kehadiran kegelapan di sekitar mereka. Hana tahu bahwa Laila sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang, mencari celah di antara mereka. Mungkin, siluman itu tahu bahwa Awan masih rentan, masih terperangkap dalam daya tarik mematikannya. Tiba-tiba, lampu di rumah mereka berkedip-kedip, lalu padam seketika. Suasana menjadi dingin, bahkan lebih dingin dari malam biasanya. Jantung Hana berdetak lebih kencang, tapi ia tidak menunjukkan ketakutannya. Awan menoleh ke arah Hana, genggamannya di tangan Hana semakin erat. "Dia sudah datang, bukan?" Suara Awan terdengar bergetar. Hana mengangguk. "Iya, tapi kita sudah siap. Kita harus kuat," jawabnya sambil memegang tasbih lebih erat. Dalam kegelapan, Hana bisa merasakan kehadiran Laila, seolah bayangan itu menyelinap di setiap sudut rumah, mengintai mereka. Tiba-tiba, ada suara langkah pelan, yang datang dari arah pintu depan. Suara itu terdengar jelas di antara keheningan, setiap langkah seperti memaku waktu. Pintu terbuka perlahan. Di baliknya, sosok Laila berdiri. Wajahnya begitu cantik, mempesona seperti malam pertama Hana melihatnya. Namun, di balik kecantikan itu, mata Laila menyiratkan kebencian dan keserakahan. "Awan," suara Laila terdengar lembut, namun penuh dengan tipu daya. "Kau tahu di mana tempatmu. Kembalilah padaku, dan kau akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah kau dapatkan di dunia fana ini." Awan menunduk, menggigit bibirnya. Hana bisa merasakan guncangan batin suaminya. Laila tidak hanya menawarkan kebahagiaan palsu, tapi juga ketenangan yang diinginkan Awan di tengah semua kekacauan ini. Hana melihat suaminya berjuang di dalam hatinya, antara daya tarik gelap Laila dan cinta yang tulus dari Hana. Hana memegang tangan Awan lebih erat, berusaha menarik suaminya kembali dari jurang yang hampir ia masuki. "Awan, jangan dengarkan dia. Dia hanya akan menghancurkanmu. Aku mencintaimu, dan aku di sini untukmu," bisik Hana, matanya memohon pada Awan untuk tetap di sisinya. Laila tertawa kecil, suaranya seperti derai angin yang dingin. "Kau pikir cinta bisa melawan kekuatan yang telah aku tanamkan dalam dirinya? Awan sudah menjadi milikku, Hana. Kau hanya menunda takdir," ucap Laila, lalu ia melangkah lebih dekat. Namun, sebelum Laila bisa mendekati Awan, Hana berdiri di antara mereka, memegang tasbihnya dengan kuat. "Cinta kami lebih kuat dari apapun yang kau miliki, Laila. Kau tidak bisa mengambilnya dari kami," teriak Hana, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia